Selamat malam Debugers yang masih galau, kembali lagi di channel kesayangan Anda, Bogasel. Kali ini saya akan membahas sebuah film bertema fiksi ilmiah. Film ini berjudul Tomorrow War yang diperankan aktor Chris Pratt sebagai tokoh utamanya. Sebelum lanjut ke videonya, buat para Debugers jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Gas lur. Berlatar pada tahun 2022, terlihat seorang mantan tentara bernama Daniel Forrester dan istrinya Emily Forrester, serta putri kecil mereka bernama Murray Forrester, yang tengah menikmati malam Natal bersama tetangga dengan menyaksikan pertandingan sepak bola. Di tengah serunya pertandingan, hal tak terduga terjadi, di mana tiba-tiba muncul sebuah kabut bercahaya disertai keluarnya sekelompok pasukan yang mengaku datang dari masa depan. Tepatnya dari tahun 2051, dan membuat semua orang yang menonton pertandingan itu pun terkejut. Seorang pemimpin pasukan itu menceritakan kalau di masa depan manusia diambang kepunahan karena serangan dari alien. Mereka pun bertujuan datang untuk meminta bantuan manusia dari tahun masa kini. We need you to first. Waktu kemudian berselang 1 tahun. Seluruh negara di dunia berusaha mengirimkan para prajurit terbaiknya, termasuk para relawan ke masa depan untuk membantu mengalahkan para alien. Namun sayangnya banyak dari mereka yang harus kembali dengan kondisi luka, trauma, bahkan pulang tinggal nama, dan membuat sebagian dari penduduk di muka bumi pada saat itu menjadi marah dan putus asa. Karena 30 tahun mendatang, apa yang mereka akan lakukan sekarang hanyalah sia-sia. Dan yang kini menjadi seorang guru biologi di salah satu sekolah, kemudian dihubungi pihak militer untuk dijadikan relawan. Sebelum diberangkatkan dan menjalani sesi pemasangan alat di lengannya, yang berfungsi untuk mengetahui kondisi serta keadaan pengguna alat tersebut. Di alat tersebut juga terdapat batas waktu. Apabila masanya sudah habis, penggunanya akan kembali ke masa sekarang dengan otomatis. Ketika sedang dipasangi alat tersebut dan diberitahu akan mati pada tahun 2030, tetapi penyebabnya tak dijelaskan oleh pihak militer. Dan kemudian memberitahu istrinya kalau dirinya telah terpilih sebagai relawan untuk dikirim ke masa depan. Istrinya yang tak mau dan pergi memintanya untuk membatalkan pemberangkatan itu karena ia tak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan kemudian menemui ayahnya untuk meminta bantuan agar melepas alat yang ada di lengannya. Tapi hubungan yang terjalin dengan ayahnya yang kurang baik dan justru marah-marah dan tak jadi melepas alat tersebut. Dengan terpaksa dan harus mengikuti arahan pemerintah untuk diberangkatkan menjadi relawan perang. Sebelumnya, dia juga berpamitan kepada putrinya bahwa dia akan kembali dan hanya pergi 7 hari saja. Relawan yang sudah terpilih kemudian dikumpulkan untuk diberi instruksi sekaligus informasi bahwa mereka dapat kembali ke masa sekarang apabila mereka selamat dan waktu yang terdapat di tangan mereka telah habis. Mereka juga diberitahu kalau musuh mereka adalah alien yang diberi nama Landak Putih. Tak lupa mereka juga dibekali dengan senjata untuk membunuh para alien yang mempunyai kelemahan di bagian perut dan leher. Sebelum siap diberangkatkan, dan juga sempat berkenalan dengan temannya yang bernama Charlie serta Dorian. Dorian sendiri adalah relawan yang sudah pernah dikirim 2 kali ke masa depan dan selalu selamat. Waktu keberangkatan pun tiba. Mereka dikirim menggunakan alat teleportasi yang dibuat sedemikian rupa, hingga satu persatu relawan itu pun mulai dikirim ke masa depan. Namun sayangnya di tengah proses pengiriman relawan, alat teleportasi itu mengalami masalah yang mengakibatkan para relawan terjatuh dari ketinggian. Beruntung bagi Dan yang jatuh tepat di kolam renang disertai relawan lainnya. Dan pun dikejutkan dengan pemandangan yang ia lihat.
Seisi kota telah hancur oleh ulah para alien. Tak berselang lama dan mendapat kabar dari alat komunikasi. Karena dia mantan tentara pasukan khusus, dia ditugaskan memimpin para relawan untuk menyelamatkan para tim riset yang terjebak tak jauh dari tempat mereka sekarang. Dan juga harus cepat, karena kota itu akan dihancurkan untuk membasmi alien yang tersisa di kota tersebut. Dan segera melancarkan misi pencarian dan penyelamatan tim riset yang sedang terjebak. Tapi sayangnya, dia mendapati tim riset sudah menjadi mayat dan segera melaporkannya ke pusat komando. Pemimpin di pusat komando kemudian memerintahkan Dan untuk mengambil beberapa sampel di laboratorium yang tersisa dan segera pergi meninggalkan tempat itu yang kemudian akan dijemput oleh tim penyelamat. Namun kehadiran mereka akhirnya diketahui oleh si alien yang langsung memburu mereka. Dengan susah payah, Dan bersama rekan-rekannya terus berusaha kabur dari serangan para alien. Ketika sampai di titik penjemputan, rencana itu kembali digagalkan oleh serangan para alien. Dan yang seorang mantan tentara khusus terus berusaha menghabisi para alien yang terus berdatangan. Sementara itu, tim pembasmi yang sudah sampai di lokasi langsung melakukan tugasnya. Mereka terus mengebom para alien yang jumlahnya sangat banyak. Para tim relawan yang masih tersisa terus berusaha keluar dari jalur pengeboman. Keadaan yang semakin terdesak memaksa dua orang relawan harus mempertaruhkan nyawanya untuk menahan serangan alien. Sampai akhirnya tim pembasmi dapat menghancurkan semua alien landak putih yang mengarah kepada mereka. Dan yang selamat kemudian terbangun dan tersadar dirinya kini sudah berada di sebuah camp militer. Dirinya juga kemudian dipanggil oleh pemimpin pusat komando untuk menemuinya. Dan kemudian menghadap dan berbincang dengan pemimpin yang seorang wanita itu. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui nama perempuan tersebut. Dia adalah Kolonel Murray Forrester. Ya, dia merupakan anaknya yang sudah tumbuh dewasa menjadi seorang militer serta doktor bioteknologi di masa depan sekarang, yang membuat Dan semakin bangga atas pencapaian putrinya itu. Murray kemudian meminta bantuan ayahnya agar membantunya menangkap sang ratu alien, agar dirinya bisa meneliti untuk mencari tahu bagaimana cara mengalahkan semua alien yang terus bertambah jumlahnya. Dipimpin oleh Kolonel Murray, pasukan pemburu sang ratu alien landak putih pun dikerahkan menuju sarangnya. Di tengah perjalanan, Murray sedikit menceritakan awal mula kemunculan para alien itu, yaitu di negara Rusia. Dan dalam kurun waktu 3 tahun, populasi alien terus bertambah dengan sangat cepat. Singkat cerita, mereka pun sampai di sarang sang ratu. Tim pembakar yang sudah tiba terlebih dahulu juga sudah memojokkan sang ratu alien. Tapi sayangnya, ratu alien yang sangat kuat terus mengamuk dan membuat beberapa prajurit harus tewas. Akhirnya, Kolonel Murray harus turun dari helikopter untuk membantu proses penangkapan ratu alien tersebut. Di dalam sarang, sang ratu terus mengamuk dan melukai beberapa prajurit. Dan yang melihat putrinya dalam keadaan terdesak akhirnya turun untuk membantunya. Ratusan alien yang mengetahui sang ratu dalam bahaya juga mulai berdatangan. Setelah bekerja sama, akhirnya mereka dapat mengurung sang ratu dan segera membawanya dengan helikopter. Sementara, prajurit yang tersisa harus tewas menghadapi para alien. Sedangkan Murray dan ayahnya segera pergi meninggalkan area tersebut dengan menembaki alien yang terus mengejar mereka. Singkat cerita, sang ratu alien landak putih dibawa ke markas utama yang berada di tengah laut untuk segera diteliti. Sang ratu alien itu ditempatkan di sebuah lab yang kemudian dibius dan diikat untuk memudahkan Murray dalam meneliti. Dibantu ayahnya, Murray mulai meneliti sang ratu untuk menemukan racikan serum senjata yang pas untuk membunuh semua alien. Sementara, waktu yang ada di tangan Dan mulai habis, yang menandakan ia akan segera kembali ke masa lalu.
Setelah berulang kali gagal, akhirnya Muri berhasil membuat racikan yang pas untuk membunuh para alien landak putih. Mengetahui ayahnya akan segera kembali ke masa lalu, Muri meminta ayahnya untuk memproduksi serum tersebut dalam jumlah yang banyak, agar suatu saat nanti dikirim lagi ke masa depan untuk mengalahkan alien landak putih. Di tengah perbincangan, Muri dikagetkan dengan bangunnya sang ratu alien yang langsung mengeluarkan suara untuk memanggil koloninya. Akhirnya ribuan alien landak putih datang dan langsung menerobos benteng pertahanan. Para alien landak putih itu pun berhasil menerobos dan membebaskan sang ratu. Muri dan ayahnya yang mengamankan serum racikannya kemudian diburu oleh sang ratu. Bekerja sama dengan ayahnya, ia berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para alien. Namun sayang, Muri harus terkena serangan yang dilakukan oleh sang ratu. Muri dan ayahnya yang mulai frustasi dengan keadaan di masa itu tak bisa berbuat banyak, dan akhirnya sang ratu dapat menemukan keberadaan mereka. Akhirnya Muri harus tewas oleh sang ratu yang menariknya, sedangkan Dan harus kembali ke masa lalu karena waktu yang ada di lengannya telah habis. Dan akhirnya kembali ke masa sekarang dengan selamat. Dirinya kemudian meminta kepada Letnan Hart untuk memproduksi secara massal serum yang dibawanya dari masa depan, yang kemudian akan dia kirim lagi ke masa depan untuk mengalahkan para alien landak putih. Tetapi rencana itu tak bisa terlaksana karena alat teleportasi telah hancur dan tak mungkin mengirimkan lagi para relawan ke masa depan. Singkat cerita, kepulangan Dan disambut oleh istrinya serta anaknya di rumah, yaitu si Muri kecil, di malam hari, dan menceritakan kejadian di masa depan bahwa dia sangat bangga kepada putrinya. Namun sayang, di masa depan itu Dan gagal menyelamatkan putrinya itu. Dan kemudian berusaha mencari asal-usul kedatangan para alien landak putih di bumi agar dirinya bisa mencegah kejadian di masa depan terjadi. Di hari berikutnya, Dan menemui Dorian untuk meminta cakar alien landak putih yang ia punya, sekaligus meminta bantuannya. Dia juga meminta bantuan Charlie untuk segera meneliti cakar itu. Dari hasil penelitiannya, Charlie mendapati partikel abu vulkanik yang terdapat di cakar alien itu, dan kemudian menemui anak didiknya dahulu ketika ia mengajar, dan memintanya untuk menyelidiki gunung berapi di dekat Rusia, negara awal kemunculan alien landak putih. Dari hasil diskusinya, mereka menarik kesimpulan kalau sebenarnya alien itu sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu ketika terjadi letusan gunung berapi. Dan sekarang mereka terkubur di bawah lapisan es di Rusia Utara untuk menunggu es itu mencair. Dan yang sudah mengetahui lokasi para alien itu berada, kemudian meminta bantuan ayahnya yang memiliki pesawat untuk diantar ke sana. Keesokan hari, Dan dibantu yang lainnya akhirnya berangkat menuju ke Rusia. Singkat cerita, mereka pun sampai ke gurun es dan langsung mencari titik lokasi pesawat alien itu berada. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka menemukan titik di bawah es sesuai dengan tujuan mereka. Mereka kemudian menghancurkan lapisan es tersebut menggunakan bom, dan kemudian mereka pun menemukan jalan di bawah gurun es untuk masuk ke dalamnya. Dan benar saja dugaan mereka. Di tempat itu terdapat pesawat alien yang terkubur ratusan tahun lamanya. Mereka pun langsung masuk ke pesawat itu dan mendapati beberapa alien yang masih di dalam telur, termasuk sang ratu alien landak putih. Setelah itu, mereka langsung menyuntikkan serum yang sudah diproduksi secara massal itu kepada para alien. Serum yang dibuat Muri di masa depan itu pun berhasil membunuh alien landak putih dengan sangat cepat. Namun dari reaksi yang dibuat alien itu membuat sang ratu dan alien lainnya menjadi terbangun dan langsung menyerang mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha mengalahkan para alien. Namun sayangnya
beberapa alien serta sang ratu berhasil keluar dari pesawat tersebut. Ketika alien-alien itu keluar, Charlie serta ayahnya Dan sudah menunggu di luar untuk menahan alien itu. Namun usaha mereka gagal karena sang ratu berhasil lolos. Karena jumlah alien yang sangat banyak, Dorian dan Letnan Hart memilih meledakkan tempat itu dan hanya menyisakan Dan, Charlie, serta ayahnya yang selamat. Dan ditemani ayahnya kemudian berusaha mengejar dan menjebak sang ratu yang kabur. Mereka bekerja sama mengalahkan alien itu dengan sekuat tenaga yang tersisa. Dengan tubuh yang penuh luka, sang ratu masih sanggup memberikan perlawanan dan dapat melukai Dan serta ayahnya. Tak mau anaknya menjadi korban sang ratu alien, ayah Dan langsung memancing si alien untuk mendekat kepadanya, yang membuat dirinya terus terpojok. Beruntungnya, Dan langsung melompat, kemudian memasukkan serum yang tersisa, yang langsung membuat sang ratu alien itu tewas dan terjatuh ke dalam jurang. Film pun diakhiri dengan keberhasilan Dan yang mampu menghabisi para alien sehingga ia bisa merubah keadaan di masa depan.